Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warta Banjar dalam konten Warta Pilihan. Bersama saya Aprianda Nuriksan. Seperti biasa, Warta Pilihan akan membawa berita-berita pilihan. Dan kali ini berita yang akan dipilih ada tentang teknologi modifikasi cuaca dan penyegelan tempat pembuangan sampah di Basirih yang menuai kontroversi. Tapi sebelum kita mulai ke berita pertama, seperti biasa untuk teman-teman di subscribe dan follow semua sosial media Warta Banjar biar tidak ketinggalan video-video menarik dari Warta Banjar dan tentunya up to date. Oke, langsung saja berita pertama. Jadi, teman-teman, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, ada nggak yang sadar bahwa cuaca akhir-akhir ini sangat cerah dan juga gerah? Padahal sebelumnya intensitas hujan di Kalsel cukup tinggi nih, sehingga menyebabkan beberapa wilayah di Kalsel terdampak banjir. Buat yang belum tahu, hal tersebut dikarenakan adanya teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi, TMC atau teknologi modifikasi cuaca bertujuan untuk mengendalikan hujan agar tidak memperparah banjir, terutama di wilayah yang sudah terdampak dengan cara menyemai garam ke awan, sehingga hujan bisa dipercepat di lokasi yang lebih aman sebelum awan tersebut bergerak ke wilayah yang rawan banjir. Jadi awalnya usulan teknologi modifikasi cuaca tersebut disampaikan oleh BMKG ke pihak Pemprov Kalsel untuk segera ditindaklanjuti oleh BNPB RI untuk mengatasi banjir seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat memberikan bansos kepada warga desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar pada Rabu 29 Januari. Pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Farid Fahmansyah, memberikan apresiasi tinggi kepada BNPB atas respon cepatnya dalam menangani bencana khususnya banjir di Kalsel. Ia menyebut bahwa usulan Gubernur Kalsel langsung mendapat tanggapan positif dari BNPB yang segera menerapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai langkah konkret dalam upaya penanggulangan bencana. Gubernur Kalsel juga menegaskan bahwa modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan selama anggaran masih tersedia. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan untuk teknologi tersebut diketahui memakan biaya kurang lebih 400 juta rupiah per sekali terbang. Lebih lanjut, Farid berharap TMC dapat terus diaktifkan apabila terjadi cuaca ekstrim di Kalsel, mengingat efektivitasnya yang mencapai hampir 70%. Farid optimis bahwa upaya BNPB akan semakin meningkatkan efektivitas mitigasi bencana, terutama dalam menghadapi ancaman banjir di Kalsel. Dan berharap semoga sinergitas antara pemerintah daerah, BNPB, dan media terus berjalan dengan baik demi keselamatan masyarakat Banua Kalsel. Selain TMC, Pemprov Kalsel juga terus menggencarkan penyaluran bantuan bagi warga terdampak serta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti bendungan Riam Kiwa. Langkah cepat dan tegas ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalsel dalam menangani bencana banjir yang hingga kini masih merendam ribuan rumah dan lahan pertanian. Apresiasi yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada pemerintah Pemprov Kalsel, khususnya badan terkait yang sudah berusaha untuk memberikan bantuan dan langkah-langkah positif untuk mengurangi banjir. Terima kasih nih kita ucapkan, apalagi sebagai warga yang terdampak banjir juga. Saya sangat apresiasi sekali. Berikutnya tentang berita penyegelan TPA Basirih yang menuai banyak kontroversi. Kota Banjarmasin kini dalam status tanggap darurat sampah setelah tempat pengelolaan akhir atau TPA Basirih resmi ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH sejak 1 Februari 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alif Yusfahlov mengungkapkan bahwa penutupan ini membuat aktivitas pembuangan sampah di TPA Basirih tidak lagi bisa dilakukan. DLH mengaku bahwa pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPS
TPST butuh waktu lama, sehingga untuk sementara masyarakat diimbau memilah sampah sendiri guna mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA Regional Banjar Bakula. Masalah utama yang dihadapi kini adalah kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Banjar Bakula hanya 105 ton per hari. Sedangkan produksi sampah Banjarmasin mencapai 650 ton per hari. DLH menyebut sisa sampah yang tak tertampung di TPA akan dikelola di 16 TPS 3R dan 1 depo sampah, serta mengoptimalkan tenaga kerja ex-TPA untuk memilah sampah. Penutupan itu juga direspon jajaran DPRD Kota Banjarmasin. Menurut anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, sanksi tersebut merupakan teguran keras bagi pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat berbenah dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, DLH Kota Banjarmasin mempunyai inovasi penanggulangan sampah jangka panjang, serta menurutnya penanggulangan sampah sendiri tidak bisa dilakukan dinas terkait. Akan tetapi juga harus ada kesadaran dan kerjasama dengan masyarakat itu sendiri, terutama dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya langsung. Penyegelan tersebut berimbas pada mata pencarian para pemulung di Kota Banjarmasin. Dari pantauan di lapangan, terlihat suasana sangat sepi ketika masuk ke TPA Basirih. Padahal sebelum ditutup, ratusan pemulung mencari barang bekas. Salah seorang pemulung, Mas Diah, mengatakan saat diwawancara pada 6 Februari 2025 lalu, dirinya mengatakan sudah 25 tahun mencari barang bekas di TPA Basirih. Padahal uang hasil memulung hanya mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Biasanya untuk pendapatan sehari-hari dari Rp35.000 sampai Rp50.000, yang mana biaya tersebut hanya untuk menanggung biaya anak yang tidak normal atau berkebutuhan khusus. Kabar adanya penutupan itu membuat dirinya terkejut dan menangis karena tidak ada pemasukan lagi untuk membiayai hidup sehari-hari. Ia cuma bisa berharap pemerintah dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Karena tidak hanya berimbas pada mata pencarian, penyegelan itu juga membuat sampah menumpuk di beberapa tempat di Kota Banjarmasin. Salah satunya terlihat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, tepatnya di dekat Simpang 4 Gerilya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Tumpukan sampah sempat menutup sebagian badan jalan, di mana hal tersebut menjadi arah lalu lintas terganggu dan juga warga sekitar terdampak karena adanya aroma yang tidak sedap. Menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan upaya jangka pendek dalam penanganan sampah tersebut. Hingga saat ini, tumpukan sampah masih terjadi di beberapa tempat Kota Banjarmasin, lantaran masih belum dapat dibuang ke TPA. Sementara masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah setempat hingga pemerintah provinsi untuk menemukan formula atau cara yang tepat dalam menangani tumpukan sampah ini. Nah, buat para pemerintah terkait, semoga bisa memberikan solusi ya terhadap penyegelan yang terjadi di TPA Basirih, karena seperti yang diberitakan tadi tidak hanya membuat lingkungan menjadi terkontaminasi, tapi juga beberapa menghilangkan pencarian beberapa orang ya. Nah, itu tadi dua berita di konten Warta Pilihan pada kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap subscribe dan follow semua sosial media Warta Banjar biar tidak ketinggalan berita-berita menarik dan update dari Warta Banjar. Karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat. Akhir kata, saya Prianda Nuriksan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit mundur diri. Sampai bertemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.